Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Balik lagi dengan Nippon Time. Ya. Ya, hari ini di Jepang cuacanya sangat dingin. Minasan karena di sini yang biasa nggak turun salju, hari ini turun salju. Yuki ga furimashita. Mo ima yamimashita kedo, sakki kekko furimashite, 5 senchi gurai tsumotte imasu. Ya, kurang lebih 5 senti lah ada tumpukan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan semacam yang selama ini Minasang tanya, yaitu cara belajar kaiwa. Nah, di video kali ini sebenarnya ini adalah saya akan memberikan metode atau cara bagaimana memulai belajar atau memulai latihan kaiwa. Nah, cara atau metode yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah subjektif ya, Minasang. Ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya lakukan ketika saya belajar kaiwa di awal-awal belajar bahasa Jepang. Dan bagi saya atau menurut saya yang saya lakukan itu memberikan efek yang cukup signifikan untuk saya bisa kaiwa minasang gitu ya. Jadi ini subjektif nantinya gitu ya. Ada yang mungkin ada yang cocok, ada yang tidak juga gitu ya. Ini semacam ya bisa menjadi bahan referensi minasang. Barangkali yang masih bingung gitu ya cara belajar kaiwa yang baik seperti apa. Bukan cara belajar ya, cara latihan kaiwa yang baiknya yang seperti apa. Oke, langsung saja kita mulai minasang. Ya. First of all, pertama yang ingin saya sampaikan adalah kaiwa itu modal yang paling utama sekali adalah apa minasang? Ya, mungkin sebagian sudah tahu ya, modal utama untuk bisa kaiwa adalah berani, gitu ya. Berani untuk berbicara, berani untuk salah. Itu modal sangat-sangat yang paling utama menurut saya. Kalau tidak ada itu, maka minasang tidak akan bisa kaiwa. Jadi itu modal utama yang harus minasang miliki terlebih dahulu. Berani dan jangan takut salah. Itu sangat penting. Jangan takut salah. Kenapa? Karena itu bukan bahasa kita. Bukan bahasa asli kita. Sehingga salah ya wajar. Jadi Anda tidak perlu minder. Minasang tidak perlu minder kalau salah, misalnya salah bunpo, segala macam, jangan takut dan harus berani ngomong. Itu modal utama, barulah minasang bisa memulai latihan kaiwa. Oke, cara pertama yang ingin saya sampaikan kepada minasang di video kali ini yaitu untuk latihan kaiwa, yaitu yang saya lakukan zaman dulu gitu ya. Ini juga sensei saya yang dulunya merekomendasikan waktu saya masih semester awal ya, semester 1, semester 2. Awalnya saya tidak percaya minasang beneran. Jadi sensei saya itu bilang, kalian coba latihanin, saya nggak percaya. Misalnya, masa sih gitu ya. Akhirnya setelah setelah sensei saya itu mengatakan itu, menyampaikan hal itu, kemudian cukup lama lah, sekitar 1-2 bulanan, saya baru mulai mencoba kepikiran gitu ya. Karena waktu itu memang sedang ya itu sama seperti minasang, kok kaiwa nggak bisa-bisa ya bahasa Jepang, kok susah ya gitu ya. Nah akhirnya saya mencoba metode itu. Metodenya adalah ini sangat konvensional sekali metodenya, yaitu mengucapkan berulang-ulang contoh kaiwa. Mengucapkan berulang-ulang contoh kaiwa yang ada di buku ataupun contoh-contoh kalimat. Ya, ini metodenya sangat konvensional sekali. Contoh, nanti saya contohkan. Kenapa itu penting gitu ya, mengulang-ulang? Karena alasan pertama kita tidak ketemu orang Jepang dalam keseharian gitu ya, terutama yang di Indonesia, sehingga kita kesulitan untuk melatih lidah kita atau melatih mulut kita berbicara gitu ya. Jadi kita nggak punya lawan bicara orang Jepang asli, sehingga kita tidak punya akses atau tidak punya kesempatan untuk ngomong bahasa Jepang dengan orang Jepang aslinya gitu ya. Jadi melatih mengucapkan berulang-ulang dari contoh kalimat atau contoh kaiwa yang ada di buku pelajaran itu menjadi sangat penting. Karena kita harus mau nggak mau, kaiwa itu soal ngomong minasang. Jadi kita harus meningkatkan frekuensi ngomong kita, melatih mulut kita dengan suara. Kita harus meningkatkan frekuensi itu. Kalau enggak, maka mulut nggak akan dilatih untuk ngomong dan nggak akan bisa ngomong tentunya gitu ya. Sama seperti anak bayi yang beberapa waktu lalu saya sampaikan juga, sebagaimana anak bayi itu kan dia setiap hari melatih. Bedanya kalau anak bayi kan langsung belajar dari dengar,
latih dari orang tuanya langsung atau dari orang sekitar. Nah, bedanya kita kan nggak ketemu orang Jepang langsung, ya kan, ketika di Indonesia. Sehingga itu menjadi sulit untuk meningkatkan frekuensi latihan mulut. Nah, jadi salah satu metodenya yaitu metode konvensional ini, gitu ya, dari contoh kalimat dan dari buku contoh kalimat atau contoh kaiwa yang ada di buku pelajaran. Oke, saya contohkan misalnya ya, saya contohkan. Misalnya yang sedang belajar Irodori. Oke, Irodori itu bukunya bisa di-download kan ya. Nanti linknya saya cantumkan juga. Bisa di-download contoh bukunya semuanya bisa di-download dan listeningnya juga bisa di-download. Oke, saya contohkan misalnya saya ambil misalnya Minasang sedang belajar di Irodori Nyumong, misalnya bab 13, terserah babnya bab mana saja. Usahakan kalimat-kalimatnya gitu ya sesuai dengan bab yang Minasang pelajari dulu gitu ya. Misalnya masih Nyumong, maka bab 5 ya bab 5 lah contoh-contoh kalimat dan contoh kaiwa di bab 5 itu dibaca. Misalnya saya ambil contoh di sini kita Minasang sudah on the way belajar bab 13 misalnya. Maka di Irodori di bagian akhir itu ada sudah seperti ini kan, sudah ada contoh kaiwanya langsung semuanya sudah ditulis di bagian-bagian akhir di buku Irodori. Nanti Minani Honggo saya contohkan juga. Nah, itu saja contoh-contoh kaiwa di sini ini sudah cukup sebenarnya. Kalau mau lebih frekuensinya juga bisa di contoh kaiwa atau contoh kalimat yang ada di depan-depan itu juga nggak masalah. Tapi dari sini mungkin semuanya sudah terkumpul jadi lebih enak Minasang. Oke, misalnya bab 13 saya ambil contoh kaiwanya ya yang bisa Minasang latih. Nah, cara latihannya ini sangat konvensional. Misalnya yang contoh kaiwa nomor 1. Misalnya gitu ya. Udah langsung baca aja. Sumimasen gitu ya. Kono basu wa kuko ni ikimasu ka gitu ya. Kono basu wa kuko ni ikimasu ka. Nah, itu satu kalimat itu nggak cukup satu Minasang. Nggak cukup sekali Minasang mengulangnya. Itu harus diulang berkali-kali. Kalau saya dulu, Minasang kalau ngikutin saya mungkin nggak kuat kali ya. Kalau saya dulu satu kalimat itu, sumimasen, kono basu wa kuko ni ikimasu ka, itu saya bisa 10 sampai 20 kali saya ulang. Beneran, Minasang mungkin nggak percaya ya. Gitu. Saya ulang berkali-kali. Satu kalimat loh ya. Sumimasen, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Ulang lagi. Sumimasen, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Sumimasen sampai berapa kali itu ya. Baru lanjut ke turn berikutnya, ke B-nya misalnya. Ikimasu yo, ulang lagi. Ikimasu yo, ulang lagi terus. Udah selesai baru arigatou gozaimasu. Ulang, selesai. Lanjut lagi, jangan berhenti, langsung ulang lagi yang lain misalnya. Contoh yang kedua, sumimasen, ulang lagi. Sumimasen, kono basu wa shimin byouin ni ikimasu ka? Sumimasen. Sumimasen, kono basu wa shimin byouin ni ikimasu ka? Sumimasen, kono basu wa shimin byouin ni ikimasu ka? Ulang terus. Baru lanjut, udah ulang berapa kali? 10 kali lah minimal gitu ya. Baru ke turn berikutnya yang B. Kono basu wa ikimasen. Shimin byouin wa 23番バスです。23番のバスです。Shimin byouin wa 23番のバスです。Terus diulang-ulang. Begitu cara Renshu yang konvensional. Dan ini kalau saya ya, jujur mengakui itu sangat efektif Minasang. Efektif ya. Kenapa? Karena lidah kita dipaksa latihan gitu ya. Dan setelah latihan baca berulang-ulang gitu ya, sampai bosan gitu ya. Artinya nggak tahu dulu nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Nanti kalau mau cari artinya silahkan. Tapi nggak tahu artinya dulu tidak apa-apa. Dan saya meyakini jika di belajar bab itu dan membaca contoh kalimat atau contoh kaiwa di bab itu, Minasang sedikit banyaknya akan paham sebenarnya gitu ya. Tapi nggak tahu detail, it's okay. Nggak apa-apa. Kita hanya melatih mulut terlebih dahulu. Nah, setelah latihan seperti ini, banyak diucapkan, maka nanti besok-besoknya, tapi jangan sekali ya, nggak bisa. Misalnya hari ini latihan, besok latihan lagi. Harus ulet dan telaten. Bisa saya katakan tiap hari harus gitu ya. Harus kalau nggak mau bisa kaiwa yang nggak, ya terserah Minasang gitu ya. Harus tiap hari, nggak bisa nggak. Nah, setelah latihan seperti ini, Minasang akan merasa sekitar beberapa minggu kemudian kok lidah saya kayaknya enak ya ngomong bahasa Jepang. Jadi kelenturan lidah ketika ngomong bahasa Jepang itu mulai terasa. Lentur, kita melatih kelenturan lidah dulu gitu ya, mulai terasa. Ya, di situ mulai terasa. Terus kemudian setelah merasa bahwa lidahnya sudah mulai lentur, kok enak ya mengucapkan bahasa Jepang. Membaca pun jadi cepat Minasang. Membaca bahasa Jepang yang awalnya masih lambat itu akan jadi lebih smooth gitu ya, lebih enteng.
gitu. Nah, Melansang juga akan merasa bahwa kok agak enak yang ngomong ya gitu ya. Baru mulailah terasa. Kan yang dari simpel-simpel dulu ya. Setelah ngomong kayak enak ya. Misalnya cuman ngomong arigatou gozaimasu terus kemudian shimasen gitu jadi kok jadi enak ya gitu ya. Itu akan Minasang rasakan beberapa minggu setelah latihan yang konvensional ini gitu ya. Dan ini saya sangat merekomendasikan gitu ya untuk latihan kaiwa walaupun metodenya sangat jadul, sangat konvensional tapi yakinlah ini cukup cukup efektif ya. Contohnya sudah ada ya walaupun saya tidak master sekali ngomong bahasa Jepang tapi setidaknya ketika saya datang pertama kali di Jepang itu tahun 2015 gitu ya saya cukup pede dengan kaiwa saya dibanding teman-teman yang dari negara lain. Kita waktu itu dari berbagai banyak negara. Saya cukup pede dan orang menganggap level saya di atas kertas JLPT saya padahal enggak gitu ya. Tapi ya itu tadi karena saya latihan kaiwanya cukup cukup intensif dengan metode konvensional tersebut. Jadi hasilnya itu sangat-sangat efektif. Jadi silahkan minasang coba dulu, jangan nggak percaya, coba dulu. Ya awal-awal saya juga nggak percaya apa yang sensei saya katakan, tapi minasang wajib coba metode ini. Konvensional, jadul, tapi ini sangat efektif. Oke, itu tadi ya. Misalnya yang belajar Irodori pakai ini tadi. Misalnya yang belajar Minani Hongo. Minani Hongo itu juga sudah punya contoh-contoh kalimat ya kan. Misalnya, minasang belajar Minani Hongo 1 bab 4 ya kan. Minasang bisa mulai dari untuk membaca contoh kalimatnya itu dari bungke. Kan ada bungke ya di Minani Hongo itu ada bungke di situ. Mulai dari bungkenya baca. Bungke itu kalimat, contoh kalimat, bentuk kalimatnya. Misalnya bab 4 ya, di bungke ada ichibang misalnya. Ima yoji gojupung des. Ulang lagi. Ima yoji gojupung des. Ima yoji gojupung des. Ima yoji gojupung des. Ima yoji gojupung des. Udah selesai, misalnya udah capek, lanjut ke kedua nomor 2. Watashi wa mai asa rokuji ni okimasu. 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 Tuh, begitu caranya ya. Ulang terus. Udah, bungke selesai, lanjut ke rebung. Rebung tuh ada kayak contoh kaiwanya gitu kan ya, kalau di Minani Hongo. Misalnya rebung pertama, ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Lanjut, niji juppung desu, niji juppung desu, niji juppung desu. Lanjut, New York wa ima nanji desu ka? New York wa ima nanji desu ka? New York wa ima nanji desu ka? Gozen 0 ji juppung desu. Dan seterusnya, minasang. Itu yang belajar Minani Hongo bisa dicoba dari bungke, rebung, atau di contoh kaiwanya juga ada. Ada contoh kaiwanya juga kan di Minani Hongo. Itu silakan juga digunakan. Itu ya untuk metode konvensional yang menggunakan Minani Hongo juga ada contoh-contoh yang bisa dibaca juga. Jadi nggak ada alasan nggak ada contoh kalimat. Banyak di Minani Hongo, banyak di Irodori apalagi juga lebih banyak. Gitu ya. Jadi metode konvensional silakan dicoba. Ini sangat saya rekomendasikan minasang. Oke, berikutnya yang kedua, cara yang kedua untuk latihan kaiwa atau renshu kaiwa yang untuk step-step dasarnya gitu ya. Minasang bisa menggunakan metodenya shadowing. Ya, shadowing. Metode berikutnya shadowing, yaitu shadowing itu mengikuti apa yang diucapkan orang lain. Itu shadowing. Ini juga cukup bagus ya metodenya. Nah, shadowing kan kalau ada senseinya orang Jepang langsung, biasanya dia melatih shadowing biasanya ya. Kalau sensei yang paham, dia melatih shadowing karena sesuai dengan aksen atau hatsuong atau pronunciation dia dalam bahasa Jepang. Nah, bagi minasang yang tidak ada sensei orang Jepang, cara shadowing-nya adalah gitu ya. Dari chokai yang ada di buku juga bisa dan sangat bisa. Misalnya shadowing mau yang belajar Irodori, misalnya tadi bab berapa tuh shadowing Irodori? Tadi misalnya bab 13 ya, Irodori bab 13. Silakan buka Irodori bab 13, kemudian download chokainya ada gitu ya. Ada semuanya di satu website itu, download chokainya. Di sini misalnya yang bab 13. Untuk shadowing-nya. Jadi shadowing kita mengikuti dari chokai itu bisa. Ya, contohnya ini saya gedekan dulu. Coba kudasai. Ya, saya ambil contoh misalnya ini ya. Saya akan mengikuti ini shadowing satu pertama. Misalnya ya. Ichi. Yogi-san wa ie kara kaisha made dou yatte ikimasu ka? Baiku de kimasu.
どのぐらいどのぐらいかかりかかりますか10分ぐらいで？10す。分ぐらいです。そうですか。そうですか. Gitu. Itu shadowing minasang. Jadi shadowing itu mengikuti sangat dekat dengan ini ya. Jangan nunggu selesai satu turn baris itu, jangan ya. Langsung diikuti tapi jangan mendahului, nggak boleh juga. Itu bukan shadowing namanya. Sambil contoh lagi yang Hanas Kiku lah ya. Contoh lagi misalnya. Ni. すみません。すみません。市役所までどうやって行きますか？市役所市役は、所はここからここから12番のバス12に番のバスに乗乗ります。ります。バスセンターでバスを降ります。バスセンター降ります。Enggak apa-apa, langsung aja 5 kok. 番のバス5に乗番のバスり換えます。に乗り換えます。市役所市は役所は終点です。終点です。わかりましわた。かりました。Nah, itu shadowing ya. Shadow dari bahasa Inggris shadowing, membayangi artinya kan shadowing. Jadi kalaupun salah nggak apa-apa, lanjut ikuti aja terus. Jadi itu juga sama, melatih kelenturan mulut kita untuk untuk membiasakan berbahasa Jepang. Nah, kalau shadowing dari Chokai untungnya adalah berusaha karena orang Jepang asli kan ya yang ngomong, jadi hatsungnya gitu, pronunciation-nya itu minasan juga bisa tiru di situ gitu ya. Itu shadowing ya yang bisa minasang coba untuk melatih kaiwa begitu ya. Nah, kalau misalnya kesulitan gitu ya, boleh sambil lihat teksnya, nggak apa-apa. Sambil lihat teksnya, sambil dengar cokainya dan minasang ikuti sambil lihat teks, itu boleh-boleh saja. Nggak lihat teks juga lebih bagus nggak lihat teks sebenarnya. Tapi kalau misalnya minasang pingin nih lihat teks, pingin tahu artinya juga, silakan sambil lihat teks, tidak apa-apa. Sambil shadowing juga no problem. Semuanya minasang bisa lakukan. Yang penting minasang mau latihan itu saja ya. Mau lihat teks, nggak lihat teks shadowing-nya, daijoubu. Oke. Nah, di Minani Hongo juga ada cokainya, cuman nggak bisa di-download gratis ya, agak susah sih kalau Minani Hongo. Jadi kalau untuk shadowing mungkin cokainya bisa saya rekomendasikan untuk yang di Irodori deh, karena cokainya bisa di-download gratis dan nggak ada hak ciptanya, jadi aman, bisa minasang gunakan. Kalau Minani Hongo agak susah ya untuk untuk latih shadowing dari contoh listening Minani Hongo agak sulit, jadi silakan untuk latihan shadowing melalui listening yang ada di Irodori. Atau kalau misalnya di YouTube juga bisa ya, misalnya YouTube siapa orang Jepang yang ngomongnya pelan dan minasang bisa ikuti, silakan di shadowing juga gitu ya. Kalau di YouTube ketik aja misalnya Nihongo Kaiwa Basic gitu ya, jadi di situ nanti muncul menurut saya akan muncul. Silakan shadowing mengikuti gitu ya apa yang dia ucapkan. Oke, itu ya. Jadi metode kedua, tadi metode pertama yaitu konvensional gitu ya. Kedua shadowing. Itu yang saya lakukan juga pada saat saya belajar awal-awal bahasa Jepang. Sebenarnya shadowing nggak awal-awal juga sih. Tetap itu rutin dilakukan juga nggak masalah, walaupun sudah belajar sampai Mina 2 ya, silahkan. Yang kesulitan di Kaiwa coba lakukan metode shadowing. Dua metode tadi itu sebenarnya metode utama yang saya lakukan dulu gitu ya. Ini subjektif ya, secara pengalaman saya dulu. Itu yang bisa saya lakukan ketika belajar sendiri minasang gitu ya. Ketika belajar sendiri, latihannya ya dua utama tadi sebenarnya. Saya melatih kaiwa. Itu saja sebenarnya saya dulu gitu ya. Ketika belajar sendiri untuk latihan kaiwa. Nah, kalau yang di kelas misalnya, ya ini yang metode ketiga. Kalau misalnya di kelas ya, di kelas ini bisa sebenarnya metodenya salah satunya adalah presentasi, metode Happyo. Ya, tapi ini susah, harus dilakukan di kelas dan ada guru, ada senseinya gitu ya, dan dikerjakan butuh waktu. Nah, ini metode Happyo. Misalnya senseinya menentukan satu tema gitu ya. Misalnya temanya Kazoku atau Watashi no Ie, misalnya temanya yang gampang-gampang, Watashi no Ie. Terus masing-masing orang ini boleh, orang per orang boleh per grup, enaknya per grup ya, satu grup misalnya 3 orang. Watashi no Ie judulnya misalnya. Nah, nanti misalnya deskripsikanlah rumahmu, di mana letaknya, kemudian seperti apa bentuknya. Lebih enak lagi pakai poster gitu ya, nanti digambar bentuk rumahmu dan posisinya di mana gitu ya. Nanti kamu punya tugas untuk menjelaskan rumahmu itu dalam bahasa Jepang, bebas ya. Silakan gunakan kalimat yang sudah dipelajari gitu ya. Nah, itu juga bagus ketika latihan kaiwa di kelas. Nah, setelah selesai nanti masing-masing grup Happyo dan grup lain menyaksikan dan bisa sambil tanya jawab di situ gitu ya. Jadi terjadi kaiwa secara alami di sana minasang ya.
Salah-salah tidak jadi persoalan di sana, Bun punya salah. Yang penting isi dari yang dihapyokan itu sampai. Itu yang penting. Untuk di awal-awal ya, nanti untuk tingkat ke atas ya usahakan Bun punya lebih benar lah ya gitu ya. Walaupun tidak 100% tidak masalah juga gitu ya. Jadi kalau di kelas mungkin bisa ya minasang sarankan atau beri ide ke senseinya, sensei gimana kalau latihan kaiwanya kita hapyo yuk presentasi pakai poster gitu ya tentang temanya apa sensei gitu ya. Mungkin bisa minasang coba beri ide ke senseinya gitu ya untuk latihan kaiwa model presentasi. Oke, berikutnya yang keempat ya, metode keempat yang bisa minasang lakukan adalah ini juga bisa belajar sendiri. Tadi yang 1, 2 ini bisa belajar sendiri, yang ketiga ya mau nggak mau harus di kelas gitu. Yang keempat ini bisa belajar sendiri, bisa dilakukan sendiri juga, yaitu dengan kemajuan teknologi sekarang, minasang bisa latihan kaiwa dengan chatting. Ya, dengan chatting. Nah, chatting ini sebenarnya bentuk kaiwa tapi lebih pasif. Tapi kita menyusun kalimat di situ layaknya kaiwa real face to face gitu ya, walaupun tidak mengeluarkan bunyi dan suara, tapi secara bentuk itu bagian dari kaiwa walaupun pasif. Itu juga boleh dilakukan. Saya dulu juga melakukan itu. Zaman-zaman masih susah internet loh zaman dulu minasangnya. Jadi karena saya dulu memang pingin bahasa Jepang tuh saya belajar tidak mau sia-sia, jadi saya pingin bisa ngomong. Jadi saya menggunakan zaman dulu nggak ada smartphone belum minasang. Dulu internetnya ke warnet atau kalau di kampus saya ada lab komputer yang bisa digunakan waktu itu. Jadi setelah selesai kuliah ada waktu kosong saya langsung ke warnet itu atau ke lab komputer yang bisa connect internet. Zaman dulu chatting nggak pakai WhatsApp atau apa, nggak dulu. Pertama itu saya pakai Google Chat. Apa namanya dulu? Sudah lupa ya. Yahoo Chat atau Yahoo Mail ya. Lupa saya ya. Pakai itu dan cari yang dulu bisa dipilih negaranya gitu ya. Negara Jepang dan mulai chatting gitu ya. Ada yang beneran orang Jepang, ada yang ngirim yang nggak macam-macam zaman dulu ya. Jadi saya dulu mencoba dengan chatting ya. Kadang ketemu orang Jepang yang bener ya bagus ya, konnichiwa, saya coba contoh-contoh kalimat yang ada di buku gitu ya, tanya misalnya onamae wa nan desu ka, nanti dijawab, terus doko ni sunde imasu ka, pokoknya yang di buku dulu saya contoh-contoh, dan ternyata pada saat itu mereka paham dan itu kita senang gitu ya bahwa apa yang saya ketik mereka paham gitu ya, berarti ya memang benar ini bahasa Jepang gitu, jadi ada kepuasan di sana sehingga menjadi motivasi untuk bisa lebih lagi gitu ya, bisa lebih bahasa Jepang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi bisa jadi motivasi. Terus zaman dulu juga saya gunakan Facebook gitu ya, chatting dan ketemu dulu ada beberapa yang ketemu dan saya masih ingat ada satu orang yang benar-benar baik ya. Namanya Yuji siapa gitu ya. Saya chatting dan beliau baik ya, tahu kalau saya sedang belajar bahasa Jepang, jadi dia juga menggunakan bahasa yang simple ketika membalas chatting saya. Gitu ya, dan dari situ juga belajar kaiwa pasif ya, lama-lama kotoba yang digunakan apa gitu ya, dan itu sangat-sangat membantu dan ya ada hasilnya lah kalau boleh saya katakan gitu ya, metode chatting. Dan apalagi zaman sekarang ya, minasang bisa cari teman Jepang di Twitter ada, bukan Twitter namanya sekarang X ya, di X ada, di TikTok juga ada gitu ya, pakai Facebook juga masih berlaku zaman sekarang, masih bisa di inbox itu ya. Juga harus ya minasang perlu melakukan chatting itu supaya itu juga bisa mengetes kaiwa saya, kalau saya tulis begini mereka paham nggak ya gitu ya. Jadi bisa mencoba atau mengetes kemampuan Nihongo kita juga. Itu juga bisa ya melakukan chatting untuk melatih kaiwa minasang walaupun pasif, tapi itu bisa membantu minasang lebih percaya diri sebenarnya ya dengan melatih chat. Oke, selain chatting, ya ini masih metode 4 juga ya. Sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk face to face bahkan ya, ngobrol langsung dengan orang Jepang, walaupun ya mungkin saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai aplikasinya, tapi minasang mungkin bisa coba. Mungkin yang tahu minasang silakan dikasih linknya atau kasih nama aplikasinya apa. Bisa juga gunakan aplikasi walaupun kayaknya lebih banyak berbayar ya, tapi ya cobalah ya, yang mau coba silakan menggunakan aplikasi supaya latihan kaiwanya lebih real, lebih face to face, lebih ada suaranya. Itu bisa pakai aplikasi ya, silakan ya. Jadi coba cari aplikasi gitu ya yang bisa mempertemukan antara kita dengan orang Jepang. Ada juga sih aplikasi yang belajar ya tapi berbayar minasang. Silakan dicari aplikasi gitu ya yang bisa untuk latihan kaiwa walaupun berbayar ya.
coba dulu ya barangkali, atau iuran gitu ya dengan teman gitu ya untuk membayar iuran per bulannya. Oke, minasang, itu dia 4 cara yang bisa minasang lakukan untuk latihan, untuk memulai latihan kaiwa. Yang pertama tadi metode konvensional gitu ya, silakan dicoba. Dan saya sangat merekomendasikan ini walaupun capek ya, yang namanya mau hasil lebih pasti butuh capek minasang ya, nggak ada. Jadi kalau kita mau hasil lebih kita harus mau capek. Kalau nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Kalau nggak mau capek, maka hasil pun nggak akan bagaimana-bagaimana gitu ya. Jadi kalau mau hasil lebih, maka kita harus perlu usaha lebih dan mau capek, mau meluangkan waktu dan tenaga, itu paling penting gitu. Kedua tadi metodenya shadowing gu ya, silakan dicoba juga shadowing gu, yaitu membayangi gitu ya, dengan mengucapkan, mengikuti apa yang didengar gitu ya, minasang shadowing gu. Yang ketiga yang bisa dilakukan sendiri tadi pakai chatting juga bisa, silakan chatting atau menggunakan aplikasi itu bisa dicoba. Kalau aplikasi saya memang jujur nggak pernah pakai, tapi chatting saya juga sudah melakukannya dan itu cukup bagus untuk latihan kaiwa, untuk mulai latihan kaiwa minasang. Yang keempat ini yang di kelas ya, nggak bisa dilakukan sendiri, yaitu presentasi atau hapyo dengan tema-tema yang ditentukan yang sederhana saja tapi menarik. Ya ini juga bagus ya di kelas hapyo, nanti ada tanya jawab juga per kelompok-kelompok. Ini juga bisa meningkatkan motivasi minasang dalam belajar atau melatih kaiwa. Oke, jadi 4 dulu yang bisa saya sampaikan kepada minasang, dan ini subjektif berdasarkan pengalaman saya ya. Namanya berdasarkan pengalaman, tentunya ya mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak, nanti ada yang cocok, ada yang enggak. Silakan juga ya, kalau misalnya nggak cocok ya silakan cari metode lain. Kalau cocok ya silakan dicoba dulu gitu ya, apa yang saya sampaikan. Terus yang lain minasang mungkin ada metode lain untuk latihan kaiwa, silakan tulis di kolom komentar gitu ya, saling berbagi, saling sharing gitu ya. Bagaimana caramu latihan kaiwa dan berhasil, silakan ditulis di kolom komentar gitu ya. Jadi yang lain nanti bisa mencoba untuk mengikuti latihan yang sudah kamu lakukan juga, barangkali cocok dengan mereka. Oke, sampai di sini dulu minasang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya share kepada minasang bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan kaiwa minasang bisa berkembang gitu ya, bisa lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Dan tentunya ya, oh ya, latihan kaiwa tadi bisa membantu minasang juga dalam menjawab soal expression dalam JFT Basic. Kenapa? Karena ekspresi itu kan kaiwa-kaiwa ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan contoh-contoh kaiwa yang kita baca, itu kayak ada nyambung-nyambung di alam bawah sadar tuh, kayak oh, ada feeling minasang. Itu juga bisa ya. Jadi manfaatnya sangat banyak ya, terutama yang metode konvensional tadi gitu ya. Itu manfaatnya sangat banyak minasang. Jadi cobalah dulu ya untuk melakukan metode yang pertama tadi yang saya sampaikan minasang. Ya. Oke, otsukare sama deshita. Ya, terima kasih sudah belajar di Nippon Time, dan silakan di-sharing kepada teman-temannya bila video yang saya buat itu bermanfaat minasang. Hai, arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Otsukare samashita. Jamata.